adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Jangan berhenti mewarnai jutaan mimpi di bumi. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Selamanya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Baru saja berakhir hujan di sore ini, menyisakan keajaiban kilauan indahnya pelangi. Tak pernah terlewatkan dan tetap mengaguminya. Kesempatan seperti ini tak akan bisa dibeli. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya.
keterbatasan, walau sedikit kemungkinan, takkan menyerah untuk hadapi, hingga sedih tak mau datang lagi. Bersamamu ku habiskan waktu, senang bisa mengenal dirimu. Rasanya semua begitu sempurna, sayang untuk mengakhirinya. Janganlah berganti, janganlah berganti, janganlah berganti. Tetaplah seperti ini. Oh, janganlah berganti, janganlah berganti. Tetaplah seperti ini. Kita tahu bahwa kurikulum di Indonesia itu kan berubah-berubah. Yang dulunya kurikulum KTSP berubah menjadi kurikulum 2013, lalu sekarang kembali lagi ke kurikulum KTSP. Lalu apakah perbedaan antara kurikulum KTSP dengan kurikulum 2013, Pak? Perbedaannya? Iya. Dari nama sudah berbeda loh ya. Pasti ada itu. Yang kedua, kalau KTSP itu kita mengenal banyak mata pelajaran. Tapi kalau K13 itu hanya kita mengenal tematik saja. Jadi mata pelajaran umum, materi IPA, materi pelajaran hanya umum itu di menjadi satu pelajaran itu tematik saja. Nah, itu perbedaannya yang mendasar. Ya, terus selanjutnya, sejak semester kemarin, seberapa efektifkah kurikulum 2013 telah diterapkan? Apakah sudah efektif atau belum? Kalau di persentase mungkin sekitar hanya 70%.
Lalu apa sajakah kendala yang dihadapi guru dalam pelaksanaan kurikulum 2013, Pak? Kalau kemarin pengalamannya yang paling mendasar adalah penilaiannya. Sistem penilaian dalam K13 itu terlalu banyak dan terlalu rumit. Sehingga kalau itu dikerjakan, maka kalau guru mengerjakan penilaian maka tidak akan bisa mengajar. Kalau guru mengajar tidak akan bisa melakukan penilaian. Itu yang sangat menjadi kendala. Oh, seperti itu. Baiklah, beralih ke topik lain. Lalu metode pembelajaran apakah yang sering dilakukan guru-guru dalam proses pembelajaran di sini, Pak? Secara umum itu sama dengan sekolah yang lain mungkin, yaitu ceramah dan tanya jawab. Jadi ada beberapa guru yang menggunakan metode yang lain sesuai dengan mata pelajarannya. Tetapi yang paling umum adalah ceramah dan tanya jawab itu saja. Oke. Lalu bagaimana cara Bapak dalam melaksanakan pemantauan kegiatan pembelajaran oleh guru-guru? Nah, caranya melakukan dengan supervisi seperti itu saja. Supervisi itu apa, Pak? Supervisi itu adalah melakukan pengamatan tentang kegiatan guru dalam mengajar. Bagaimana mengajarnya, metode apa yang digunakan, nanti pertanyaannya apa kendala yang dihadapi. Berarti seperti diskusi, melakukan diskusi. Keliling tiap kelas gitu. Lihat saja dulu. Nanti ada kendala apa, kita diskusikan. Lalu yang terakhir, prestasi apa saja yang sudah diperoleh oleh MI Al-Ulum ini? Kalau yang paling akhir ini adalah kita juara 1 drum band tingkat Bojonegoro MI sekabupaten. Itu yang terakhir. Baiklah, terima kasih Pak. Cukup wawancara dari kami. Terima kasih atas waktunya dan informasi yang diberikan. Sama. Baik Pak, untuk pertanyaan pertama, untuk pembelajaran yang dilakukan di kelas ini, apa metode yang Anda gunakan untuk kegiatan belajar mengajar? Seperti disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah tadi, umumnya para guru di sini menggunakan metode ceramah, lalu tanya jawab. Sesekali kita menggunakan media elektronik berupa seperti ini, Mbak, bisa dilihat. Lalu proyektor juga ada. Itu pada pelajaran-pelajaran yang membutuhkan seperti IPA, bahasa Indonesia, rekaman-rekaman juga bisa. Saya dilakukan juga. Seperti itu. Lalu menurut Anda, kendala-kendala apa saja yang mungkin ada di dalam kegiatan pembelajaran? Dan bagaimana cara Anda mengatasi kendala-kendala tersebut? Seperti bila tadi, kendala itu masih banyak. Di kelas 5 itu sebagian besar masih berada di bawah kemampuan rata-rata, ada sekitar 6-7 anak. Jadi kemampuan yang seperti itu tidak sama, kemampuan yang tidak sama bisa menyebabkan proses pembelajaran itu dia terhambat juga. Seperti halnya matematika yang dirasa pelajaran sulit, jadi perkalian saja masih membutuhkan seperti tadi, di drill, berapa perkalian, hafalan seperti tadi. Jadi kendalanya seperti itu juga ditambahkan dengan cara mengatasinya, diberikan motivasi, diajak bermain, mungkin pendekatan lebih, antusiasme juga ditingkatkan lagi, seperti itu. Lalu menurut Anda, dalam pembuatan RPP lebih efektif mana? Pembuatan sebelum pembelajaran dimulai atau pembuatan RPP tersebut untuk 1 semester? Lebih bagusnya RPP itu dibuat setiap kali akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi sebelumnya Sebelumnya itu lebih efektif karena bisa melihat situasi dan kondisi dan apa yang perlu disiapkan untuk yang akan dibelajarkan kepada anak. Jadi setiap hari gitu Pak Bu. Setiap hari seharusnya. Betul Pak Bu ya? Seharusnya Lebih efisien ya. Lebih efisien juga. Baiklah, terima kasih Pak atas waktu dan informasi yang diberikan. Sekian. Baik Dek, di sini kami akan mewawancarai tentang metode pembelajaran yang ada di sekolah ini. Sebelumnya boleh berkenalan terlebih dahulu. Nama saya Mirza Rosalatiya. Jadi di kelas berapa? 5. Oh iya. Bisa dipanggil Ocha. Iya. Lalu ini kita mulai bertanya ya. Apa yang kamu rasakan dengan metode pembelajaran ceramah dan juga praktek yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu kalian, Ibu guru kalian? Saya dapat mengerti dengan metode ceramah yang disampaikan. Oh, seperti itu. Lalu pelajaran apa saja yang menurut kamu paling mudah dan paling sulit untuk dimengerti? Yang saya kira paling mudah IPA sama IPS. Lalu yang paling sulit? Bahasa Inggris. Terus kenapa kamu kok merasa suka dengan IPA dan IPS?
Karena pelajaran kita dapat dicontohkan dalam kehidupan sehari-hari. Oh, lalu kenapa kamu kok merasa kesulitan dalam pelajaran bahasa Inggris? Karena bahasa asingnya sulit dimengerti. Oh, seperti itu. Lalu kalau mau pelajaran matematika suka nggak? Suka. Suka. Kenapa kok suka? Asik. Asik ya. Matematika itu karena seperti permainan seperti itu ya. Lalu ini pertanyaan yang terakhir, Dek ya. Semenjak kamu kelas 1 sampai kelas 5, apakah nilai-nilai kamu itu naik terus? Alhamdulillah naik. Lalu apakah ada yang mata pelajaran yang nilainya turun? Alhamdulillah enggak ada. Ya sudah. Terima kasih atas wawancaranya ya Ocha. Perkenalkan, saya Ibu Ika, saya wali murid dari Ananda Feridi Arya Gemilang yang kebetulan bersekolah di MI Al-Ulum Union kelas 1. Ya, terima kasih Bu. Di sini kami akan sedikit mewawancarai. Yang pertama, bagaimana perkembangan anak Anda setelah mengikuti proses belajar mengajar di sekolah MI Al-Ulum tersebut ya? Perkembangan anak saya download dari taman kanak-kanak ke MI kelas 1 itu kan masa peralihan Mbak, ya. Jadi saya betul-betul takut sebetulnya anak saya bisa apa tidak, sebelumnya seperti itu. Tapi perkembangannya saya lihat dari 1 semester ini sangat bagus. Yang dulu dia masih cengeng di TK-nya, sekarang sudah mulai mandiri. Karena memang setiap kali anak saya berubah sikap atau mempunyai kekurangan apapun, saya selalu konsultasi ke ibu gurunya. Jadi saya ya seperti itu, konsultasi ke ibu guru. Jadi apapun yang merasa saya takut anak saya, seperti misalnya dia cengeng Bu, saya langsung konsultasi ke gurunya. Jadi bu gurunya langsung menanggapi dengan baik. Dia kurang percaya diri Bu, kemudian di kelasnya dia diajari bagaimana dia percaya diri, dan itu sangat baik sekali perkembangannya. Iya. Lalu bagaimana tanggapan Anda tentang pembelajaran di sekolah tersebut? Pembelajaran di sekolah sangat bagus karena memang betul-betul sesuai dengan kurikulum yang ada. Yang dulu dengan menggunakan KTSP, sekarang pakai kurikulum K13 ya. Itu ibu gurunya betul-betul apa yang merasa misalnya dia kesulitan, dia betul-betul membicarakan dengan wali muridnya seperti itu. Karena memang kurikulum yang baru tematik itu kan betul-betul masih baru sekali. Jadi anak-anak, tapi guru-guru di situ betul-betul berusaha agar anaknya paham seperti itu. Walaupun dengan kurikulum yang baru mereka berusaha sekuat tenaga karena memang guru-guru di sana mempunyai pendidikan yang memang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seperti itu. Baiklah, beralih ke topik yang lain ya Bu. Bagaimana cara Anda untuk mengantisipasi agar anak Anda tidak terlibat dalam kenakalan pelajar? Misalnya nakal-nakal gitu. Untuk kenakalan pelajar memang pasti semua orang tua takut ya kalau anaknya sampai terjerumus ke hal-hal negatif seperti itu. Jadi langkah pertama saya itu sebagai contoh pendidikan pertama, pendidikan keluarga. Menurut saya itu sangat penting sekali karena pendidikan keluarga itu menjadi dasar karakter dia yang pertama. Dari dia mulai kecil, belum mengenal pendidikan di sekolah, dia pertama sudah mengenal pendidikan keluarga. Di situ saya memberi contoh disiplin, bagaimana sikap saya terhadap orang tua saya, sopan dalam berbicara. Dia nanti akan melihat secara langsung, oh ternyata kita tidak hanya tidak boleh berbicara kasar, tapi kita memberikan contoh langsung seperti itu ya. Terus disiplin waktu, misalnya ayo waktunya mengaji, waktunya belajar, tidak boleh nanti belajar di sekolah tidak boleh seperti ini, pokoknya tidak boleh hal yang negatif. Terus yang kedua agama, ya saya betul-betul memberikan pendidikan agama dengan cara saya menyekolahkan dia pada sekolah yang memang agamanya bagus ya, seperti itu.
memang menurut saya itu bagus. Jadi di sana mereka diajarkan sholat duha, bagaimana menghafal surat-surat pendek. Terus yang ketiga, kalau memang sekarang anak sekarang itu kan mengenal IT ya Mbak ya. Iya, sangat mengenal IT. Jadi setiap dia melihat televisi, main HP atau yang lainnya, saya selalu memperhatikan itu. Seperti itu. Jadi saya berikan supaya agar tidak terjerumus ke bahaya. Terima kasih Bu atas waktunya. Sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih. Kapur putih yang pucat terasa penuh warna dan pelangi yang enggan datang pun berbinar. Kertas putih yang pudar tertulis 1000 kata dan ku ungkap semua yang sedang ku rasa. Dengarkanlah kata hatiku bahwa ku ingin untuk tetap di sini. Tak